Nah, jadi dia mengaku Allah itu punya banyak tangan. Ada ayat Al-Quran mengatakan, "Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusyi'un." Kamilah yang menciptakan langit dan bumi dengan tangan-tangan kami. Ya, banyak tangan. Aidin itu jamak. Was-samaa'a banaina bi aidin. Kami menciptakan langit itu dengan banyak-banyak tangan-tangan kami. Jadi orang yang meyakini bahwa Allah itu punya banyak tangan, tangan secara jasmaniah, maka itu merupakan bid'ah yang haram. Bid'ah itu. Rasulullah tidak pernah mengajarkan Tuhan Allah itu banyak tangan. Jadi lucu tuh pendapat orang Khawarij ini. Allah itu punya banyak tangan, aidin, tapi tadi ada pula dengan satu tangan. Biyadi dengan satu tangan. Jadi Allah ada gambarnya satu tangan, biyadin, ada banyak tangan, biaidin. Coba buka dalam surat yang ke-51, surat Az-Zariyat ayat yang ke-48. Was-samaa'a banainaha biaidin. Langit itu kami ciptakan dengan tangan kami yang banyak. Jamak itu aidin. Jamak dari yadun. Yadun dengan tangan. Aidin jamak banyak tangan. Tapi bagi orang Khawarij mengatakan, ya Tuhan itu banyak tangannya. Tangannya besar lagi banyak. Itu namanya bid'ah yang sesat, bid'ah dolalah yang haram dalam bidang akidah. Yang paling berbahaya ini adalah bid'ah dalam bidang akidah. Ketemu ayatnya? Surat Zariyat ayat 48 ada. Rehan. Ketemu? Coba baca ayatnya. Bestari. Bismillahirrahmanirrahim. Wal arda farashnaha fa ni'mal mahidun. Kok lain ayatnya? Surat yang ke-51. Az-Zariyat ayat 48. Ya. Coba dia ayat betul. Oh, bukan ayat 48, 58. 58. Coba. Salah sebut angkanya. Ada? Ketemu? Coba aja. Sudah ayat. Ustaz bacakan tadi ayatnya, tapi nomornya salah. Sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha huwar-razzaqu dzul quwwatil matin. Salah lagi. Ya. Ayat 58 tuh. Coba 59. Wa inna lilladzina zalamu dhanuban mithla dhanubi ashabihim fala yasta'jilun. Salah lagi. Kalau gitu suratnya mungkin salah. Surat Az-Zariyat 48 salah ya. Udah lama nggak dibuka ayat itu. Tadi apa ayatnya? Ayatnya apa ya? Was-samaa'a banainaha biaidin wa inna lamusyi'un. Ujungnya lamusyi'un. Nih enggak ada. Nah, ya berapa? Lamusyi'un. Ayat 47 surat? Surat 47. Tadi saya bilang 48 ya? Coba dia 47. Aduh, udah lama nggak diperiksa. Coba aja. Sampai benar. Bismillahirrahmanirrahim.
والسماء Banaina. بنيناها بأيد وإنا لموسعون. Wah, itu baru betul. Maryam yang melacak tadi. Makasih ya Maryam Jamila. Artinya, Dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami dan kami benar-benar meluaskannya. itu dia. Jadi ayat itu kalau di sini ayatnya dulu baru nomor. Kalau terjemahan agama nomor dulu baru ayat. Jadi umpamanya ayat yang ke-48 tadi saya sebutkan 48 dulu baru ayatnya itu terjemahan agama. Tapi kalau di Al-Qur'an langsung itu ayatnya dulu baru di ujungnya nomor. Begitu banyak orang yang salah tuh kadang-kadang dalam melihat nomor-nomor ayat. Jadi yang betulnya tadi ayat nomor berapa? 47. Nomor 47 surat Az-Zariyat. Az-Zariyat. Rasanya dilengket itu 48 dulu. Sejak 30 tahun yang lalu. Rupanya 47 ya. Masya Allah. Kita lanjut. Jadi banyak contoh-contoh yang lain tentang bid'ah yang wajib tadi itu ya. Bid'ah yang wajib. Termasuklah peringatan Maulid Nabi kalau orang itu kesempatan bagi dia hanya di saat acara Maulid Nabi itu belajar tentang riwayat Nabi, yang lain tidak punya kesempatan, maka wajib bagi dia mengadakan peringatan Maulid Nabi. Kalau dia tidak punya kesempatan yang lain untuk mempelajari sifat Nabi Muhammad, Sirah An-Nabawiyah, tidak sempat dia membacanya, maka dia harus menyediakan waktu untuk mendengarkan peristiwa Maulid Nabi. Wajib bagi dia itu namanya bid'ah yang wajib. Begitu juga tentang peringatan Isra dan Mi'raj. Kalau dia itulah satu-satunya kesempatan bagi dia untuk mengetahui tentang Isra Mi'raj, dia malas membaca atau tak punya waktu untuk membaca, maka mendengarkan acara Isra Mi'raj waktu itu dia menjadi wajib, bid'ah yang wajib bagi dia. Kenapa? Karena dia tidak ada waktu-waktu yang lain menyediakan waktu untuk mempelajari Isra dan Mi'raj. Begitu juga nuzulul Quran. Kalau bagi dia tak ada kesempatan yang lain membaca secara khusus tentang bagaimana hebatnya nuzul Al-Quran, maka ketika diadakan acara itu wajib dia menghadiri, wajib dia mendengar, dan wajib diadakan oleh masyarakat itu kegiatan nuzulul Quran. Begitu. Tapi kalau dia punya kesempatan yang lain-lain, tak wajib bagi dia. Boleh dia hadir, boleh tidak, karena banyak kesempatan yang lain bagi dia untuk mendalami intisari dari Maulid Nabi dan Isra Mi'raj. Bisa dipahami? Nah, sekarang coba lihat tentang buku Ahmad Deedat. Harus bawa setiap apa? Buku Ahmad Deedat. Udah punya sendiri? Udah punya sendiri? Siapa yang belum punya? Sudah punya? Alhamdulillah. Nah, ini kalian mengajar besok pun dibawa buku Ahmad Deedat. Coba cari dalam buku Ahmad Deedat tentang 8 kesamaan. 8 kesamaan antara Nabi Muhammad dan Nabi Musa. Temu apa tidak? 8 kesamaan. Waktu itu dia terangkan ceramahnya itu di Malaysia. Lalu dikutip, dimasukkan dalam buku ini catatannya. 8 kesamaan Nabi Muhammad dengan Nabi Musa, dan Nabi Musa 8 perbedaan dengan Nabi Isa. Siapa yang ketemu? 8 kesamaan Nabi Musa dan Nabi Muhammad. Ketemu? Belum? Belum. Nah, daftar isi itu dia. Pada daftar isi.
Belum ketemu. Yang nama Jimmy Swagat kemarin ketemu. Ada nama pendeta Jimmy Swagat di dalam buku ini. Nggak ketemu. Ada yang namanya Stanley Sobat. Ketemu dah? Belum? Siapa-siapa saja. Padahal ada 32 pendeta yang berdebat dengan Ahmad Deedat. Yang nama-namanya itu disebutkan di sana. Stanley Sobat, Pendeta Dominik. Pendeta Dominik itu di Afrika Selatan. Mengenai apa tuh? Nabi Musa kan Kak? Ketemu. Halaman berapa? 9. Coba baca. Bagus. Coba baca. Baca yang keras sedikit. Halaman? 8, 9, 8, 9. Coba baca. Ini kayak percakapan gitu Kak? Iya, boleh. Dan ini kan hasil dialog. Ya. Nabi seperti Musa. Ya. Itu dia, Nabi Muhammad seperti Nabi Musa. Dan Nabi Isa tidak seperti Nabi Musa. Terus. Saya meminta maaf karena pelamalan yang tidak jelas dalam membacakan fraksi tersebut dalam bahasa Alkitab. Dominik meyakinkan saya bahwa saya melakukan dengan baik. Saya bertanya, kepada siapa ramalan tersebut ditujukan? Tunggu sebentar sebelum dilanjutkan. Ini yang diperdebatkannya ini adalah isi dari kandungan kitab Taurat. Namanya Kitab Ulangan pasal 18 ayat 18 yang menyatakan, "Hei Musa, nabi terakhir namanya Muhammad, lahir di kalangan Bani Ismail, bukan di kalangan Bani Israel, tapi di kalangan orang yang bersaudara dengan Bani Israel. Ciri-cirinya dia serupa dengan engkau, serupa dengan Nabi Musa." Datang orang Kristen katanya yang serupa dengan Nabi Musa itu Nabi Isa, Yesus katanya yang serupa dengan Nabi Musa. Tapi kata Ahmad Deedat tidak, yang serupa dengan Nabi Musa itu hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana jawaban dari dialog tentang Nabi Musa atau Nabi Isa? Lanjut. Kepada siapa ramalan tersebut ditujukan? Tanpa keraguan sedikit pun dia menjawab, Yesus. Saya bertanya, mengapa Yesus namanya tidak disebut Isa? Domini menjawab, karena ramalan adalah kata-kata yang menggambarkan sesuatu yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Ramalan itu dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Injilnya namanya nubuatan. Ya, kita tercengang pula besok. Tersebut nubuatan. Nubuatan itu artinya ramalan. Tapi berbeda dengan ramalan-ramalan biasa. Kalau di Indonesia ini kan ramalan dukun, meramal diambilnya jeruk, diambilnya telur ayam, meramalkan orang itu yang membuatkan penyakit kamu. Itu ramalan dukun. Tapi kalau ramalan insinyur, kemudian diramalkan kalau seperti ini pondasinya rumah ini akan retak. Itu prediksi namanya. Ramalan juga, tapi ramalan prediksi. Ada pula ramalan Rasulullah akan datang satu masa nanti di akhir zaman. La minal Quran illa darsuhu. Tidak ada Quran kecuali hanya tinggal bacaannya saja. Ramalan juga. Tapi kalau ramalan dari Rasulullah namanya sinyalemen. Kalau ramalan dari para insinyur namanya prediksi. Kalau ramalan dari kitab-kitab Taurat Injil namanya nubuatan. Terus baca. Kita temukan kata-kata dalam ayat ini cukup melukiskannya. Anda lihat kata yang paling penting dari ramalan ini adalah sos J is like unto the, seperti kamu seperti Musa dan Yesus seperti Musa. Lanjutkan siapa? Rehan. Lanjutkan bacaannya. Seperti kamu seperti Musa dan Yesus seperti Musa.
Saya bertanya, dalam hal apa Yesus seperti Musa? Jawabannya adalah, pertama, Musa adalah seorang Yahudi dan Yesus juga seorang Yahudi. Kedua, Musa adalah seorang nabi dan Yesus juga seorang nabi. Karena itu Yesus seperti Musa, dan itu tepat sekali seperti yang dikatakan Tuhan kepada Musa. Source J.is. Dapatkah Anda pikirkan persamaan lain antara Musa dan Yesus? Tanya saya. Domini mengatakan ia tidak